Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudari semuanya. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita boleh ada di tempat ini sebagaimana kita adanya untuk kita boleh kembali berkumpul beribadah. Saudara, seperti yang sudah disampaikan minggu-minggu sebelumnya bahwa bulan ini secara khusus gereja mengambil tema mengenai ibadah. Dan hari ini juga mungkin adalah hari Minggu yang kesekian kalinya bahwa setiap kita ada di ruangan ini untuk kebaktian gitu ya, untuk beribadah. Tapi ada berapa banyak kali dalam kehadiran kita, kedatangan kita di ruang kebaktian ini, kita boleh mengalami dan merasakan ibadah itu sendiri. Saya mengundang kita semua bangkit diri. Mari sekali lagi kita menyiapkan hati kita menyiapkan diri kita, pribadi lepas pribadi, kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita mohon biarlah Allah boleh melawat setiap kita dan boleh membuat kita merasakan dan mengalami bahwa di sepanjang ibadah ini bahwa Tuhan hadir di bait sucinya. Mari kita mengangkat hati kita untuk memuji Dia, Allah pencipta yang memang layak untuk kita sembah. Dan Mazmur 104 ayat 1 hingga yang kelima menjadi panggilan ibadah kita pada pagi hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian keagungan dan kesemarakan, berselimutkan terang seperti kain. Engkau yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamarmu di air di langit. Engkau menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu dan bergerak di atas sayap angin. Engkau membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Engkau mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Mari bersama-sama kita mau angkat pujian ini. Kita katakan bahwa alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Kemuliaan
Waktu saya mempersiapkan liturgi kali ini, entah gimana saya tiba-tiba diingatkan oleh perkataan seorang senior saya bertahun-tahun yang lalu ketika kami ada di sebuah kelas yang sama. Dia mengatakan seperti ini dalam percakapan kami, bahwa kita itu seringkali datang kepada Tuhan tidak dengan sebuah hati yang merasa hancur, tidak dengan sebuah hati yang bersedia untuk Tuhan remukkan dan Tuhan bentuk kembali, tidak dengan sebuah hati yang merasa bahwa saya ini gak layak loh. Dan kemudian saya merasa bahwa ya saya pun termasuk orang yang seperti itu. Seringkali mungkin doa dan pengakuan dosa menjadi sesuatu yang ya biasa-biasa aja, sudah terbiasa gitu ya. Dan pagi ini dalam momen pengakuan dosa, saya mengajak mari setiap kita mengambil sebuah hati yang berani melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita terbuka di hadapan Tuhan untuk boleh melihat tentang kita sesungguh-sungguhnya, untuk menyelidiki hati kita dan siapa kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini sambil kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam pengakuan dosa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku setia. Mari katakan kembali, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Yang mudah kita kembali ke sini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan.
mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan, dan percaya Allah yang telah memilih kita, Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam karya keselamatan Kristus, adalah Allah yang memberikan pengampunan itu kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Allah yang telah memelihara hidup kami sampai pada saat ini. Allah yang masih menjagai kami, baik kami dalam keadaan yang biasa, keadaan yang bersuka cita, ataupun keadaan yang penuh dengan pergumulan. Dan kami bersyukur. Tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini, seringkali kami masih berkompromi jatuh lagi ke dalam dosa. Baik dosa yang kami lakukan di dalam perkataan, kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, ataupun mungkin kami anak kepada orang tua kami, ataupun melalui setiap perbuatan di dalam hidup kami. Termasuk Tuhan, kami melakukan dosa terhadap tindakan kami terhadap Tuhan. Ketika kami beribadah, bisa jadi bukan Tuhan yang menjadi pusat di dalam ibadah, tetapi kami berpikir apa yang bisa kami dapatkan, apa yang bisa untuk kami, dan bukan apa yang bisa untuk Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, mengakui setiap dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kami, Tuhan tahu rekam jejak kami, Tuhan tahu seluruh yang kami pikirkan, yang kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mengakui dosa kami di dalam kegentaran bahwa kami berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu itu. Tuhan, terima kasih. Karya keselamatan Kristus di atas kayu salib memberikan penebusan, memberikan pengampunan dosa untuk setiap kami. Dan kami bersyukur. Terus sertai kami dalam perjalanan iman kami ke depan. Terus ingatkan kami, terus bimbing kami, dan biarlah kami tunduk di dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24, demikianlah firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Amin. Kita bersyukur untuk pengampunan dosa yang sudah kita terima. Mari bersama-sama kita mau angkat sebuah pujian, Sejak Yesus di Hatiku. Sejak
tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, bersama-sama kita akan mengikarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Sanctus. Pujian ini berjudul Tempatkan Damai di Hati. Biarlah kita mendengar suara yang lemah lembut untuk bersujud, mendengar sabdanya, dan merasakan damai di hati.
Dan saat ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Sebuah pujian yang berjudul Murid Kristus yang Menyembah akan membawa kita untuk menyiapkan hati kita. Rekan-rekan singkat akan menyanyikan lagu ini satu kali dan kemudian saya akan mengajak kita bersama-sama menyanyikannya. Seperti perempuan Samaria, ku cari kepuasan dalam hidup. Tuhan Yesus hampiriku, menyapa aku orang yang berdosa. Ku mau jadi murid-Mu Kristus, ajar aku menyembah Sang Bapa hanya dalam roh dan kebenaran, sekarang selamanya. Mari kita nyatakan kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Kita akan seperti perempuan Samaria. Seperti perempuan Samaria, ku cari kepuasan dalam hidup. Tak kuduga Dia Yesus hampiriku, menyapa aku orang yang berdosa. Mau jadi murid. Ku mau jadi murid-Mu Kristus, ajarku menyembah Sang Bapa hanya dalam roh dan kebenaran, sekarang selamanya. Saya mengundang kita kembali bangkit. Kita kata bait yang kedua, meski celah hidupku Yesus tahu. Meski celah hidupku, Yesus tahu. Kerapuhanku, Yesus tak hinakan. Air hidup yang beri dengan kasih, menjadi Sang Mesias di hidupku. Ku mau jadi murid-Mu Kristus, ajarku menyembah Sang Bapa hanya dalam roh dan kebenaran, sekarang selamanya. Mau jadi murid Kristus. Ku mau jadi murid-Mu Kristus, ajarku menyembah Sang Bapa hanya dalam roh dan kebenaran, sekarang selamanya. Sekali kita katakan, ku mau jadi murid-Mu. Ku mau jadi murid-Mu Kristus, ajarku menyembah Sang Bapa hanya dalam roh dan kebenaran, sekarang Waktunya saudara berada dalam selamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Silakan saudari berdoa secara pribadi. Hampiri Tuhan di dalam antisipasi untuk menerima pesan yang Ia akan berikan kepada kita semua.
Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena Engkau tidak pernah bosan-bosan memberikan pesan kepada kami, supaya kami boleh menghidupi iman yang Kau berikan melalui karya Roh Kudus, sehingga kami boleh percaya kepada anak-Mu yang tunggal yang Kau utus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu saat ini kami memohon pertolongan, kekuatan, dan juga kemampuan untuk dapat fokus dan memberikan perhatian atas apa yang Kau mau sampaikan. Karena di satu sisi, apa yang kami lakukan setiap minggu, beribadah, melalui kebaktian, adalah hal yang akan membuat kami merasa kami sudah tahu mengenai ibadah yang berpusat kepadamu ya Bapa. Oleh karena itu kami meminta pertolongan-Mu, supaya Engkau yang boleh menunjukkan kepada kami melalui pesan hari ini, apa saja aspek-aspek di dalam keberadaan kami yang perlu mengalami pembaharuan, sehingga peribadahan yang dilakukan melalui kebaktian ataupun melalui kehidupan sehari-hari boleh sungguh menjadi sebuah gaya hidup yang membuat kami semakin takjub akan kebaikan-Mu yang kami nyanyikan, akan panggilan-Mu untuk kami menjadi murid-murid Kristus yang menyembah di dalam keseharian, di dalam kebaktian minggu sebagai satu umat. Tuhan, dengar seru doa kami, karena kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah, karena kami siap mendengar. Amin. Silakan duduk, saudari jemaat Tuhan. Boleh minta tolong slide saya dikeluarkan, karena saya mau memulai perenungan kita dengan foto yang ada di slide yang pertama. Jadi sekali lagi selamat hari Minggu dan Shalom. Nah, ada 3 foto nih. Slide-nya bisa dikeluarin. Kalau enggak saya enggak bisa khotbah nih. Nah, ini ya. Coba Bapak Ibu perhatikan dari 3 foto snapshot yang semoga cukup jelas ya lihatnya ya. Cukup tajam ya. Dari 3 foto ini menurut Anda yang mana kebaktian yang God-centered? Yang mana kebaktian yang God-centered, yang berpusat pada Allah? A atau B atau C? A. GKY sih ya. Ada paduan suaranya gitu loh. Ya. Ada yang bilang C. Ada yang bilang B gak? Bukannya banyak yang mau kayak B. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang menarik ya. Jawaban kita sebenarnya sangat dipengaruhi dengan mindset kita, dengan penghayatan kita mengenai ibadah Kristen yang betul-betul berpusat pada Allah. Nah memang susahnya kita nggak bisa menghakimi hanya lewat satu foto. Ya, kita nggak bisa menghakimi lewat satu foto. Jadi kita perlu mencoba untuk bertanya dengan lebih mendalam, apa sih tolok ukur sebuah kebaktian di gereja itu berpusat pada Allah. Tapi Allah yang mana? Apakah kita semua asumsi bahwa Allah yang kita sembah sama dengan Allah saudara-saudari sepupu kita, teman-teman kita yang hijau? Apakah kita berasumsi bahwa Allah yang kita sembah itu ya sama seperti kita dulu sembahyang Konghucu, Buddha, Hindu mungkin ya? Atau Allah yang mana? Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu pertanyaan yang menurut saya kita nggak bisa abaikan. Karena saya khawatirnya kebanyakan kita orang Kristen, kita asumsi kita sudah tahu Allah yang mana. Nah kenapa saya mesti memulai dengan pertanyaan ini? Karena saya masih mendengar pimpinan gereja di Jabodetabek masih ada yang berdoa dengan kata-kata begini. Ya Allah Bapa, Engkaulah Yesus. Masih ada loh pendeta WL yang berdoa dengan kata-kata demikian. Nah jelas sekali kata-kata itu salah secara doktrinal. Allah Bapa bukan Yesus. Yesus anak Allah adalah satu dengan Allah Bapa menurut Injil Yohanes. Tetapi bukan berarti Yesus sama dengan Allah Bapa. Jadi apa tolok ukur kebaktian yang God-centered di mana Allah yang kita sembah adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini yang membedakan iman Kristen.
Kalau kita tidak punya kekuatan di dalam menghayati Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kita nggak ada bedanya dengan Buddhist worship yang Anda bisa search di YouTube. Lagu-lagunya bagus banget, ya. Nggak taunya kepada Buddha. Itu lagu-lagu Kristen itu mirip banget seperti itu. Ya, mestinya sih mereka yang nyontek kita ya. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab secara tepat, mari kita fokus kepada Yohanes 4. Ini ajaran Yesus yang paling eksplisit mengenai penyembahan yang benar. Silakan membuka Alkitab Anda, Yohanes 4. Saya akan baca ayat 21 sampai 24. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayat 19 sampai 20. Tapi kita bacanya kita balik. Saya dulu yang baca, 21 sampai 24. Itu ajaran yang eksplisitnya ada di situ. Lalu Bapak Ibu baru baca ayat 19 sampai 20. Semoga Anda menangkap alur yang terjadi di dalam cuplikan Yohanes 4 tersebut. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 saya akan baca terlebih dahulu. Anda baca ayat 19 sampai 20 dan kita akan coba jawab berdasarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Apa tolok ukur sebuah ibadah melalui kebaktian disebut berpusat kepada Allah Tritunggal. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk mendengar perkataan Tuhan. Yohanes 4 ayat 21 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada perempuan Samaria, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh dan siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 19 dan 20, 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Tolok ukur pertama semestinya sudah cukup kebaca ya, eksplisit. Kita nggak perlu analisa terlalu berlebihan, sudah ada di permukaan dari bacaan tersebut. Tolok ukur pertama adalah tentang siapa yang disembah. Dan ajaran Tuhan Yesus itu menegaskan ini, saudara terkasih. Ibadah itu berpusat pada Allah atau layak disebut Kristen kalau tujuannya jelas. Yaitu Allah Bapa. Perhatikan ayat 21 sampai 2 dan 23 itu paralel ya. Saatnya akan tiba, kamu akan menyembah Bapa. Kemudian ayat 23, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran dan seterusnya. Menyembah Bapa. Nah Bapak Ibu, ibadah Kristen itu perlu meninggikan Allah Bapa sebagai sumber segala sesuatu. Jadi ibadah Kristen itu fokusnya bukan meninggikan atmosfer ruang kebaktian. Menurut saya secara teologi Kristen tidak tepat kita sebut gedung gereja sebagai rumah Tuhan. Ya, nah, saya diajarin kamu masuk rumah Tuhan gak boleh sambil makan lu di ruang kebaktian. Ya, pakai bahasanya rohani. Padahal pimpinan gereja gak mau karpetnya rusak karena makanannya jatuh. Ya. Gereja, gedung gereja, ruang kebaktian tidak boleh disebut rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan atau tempat kediaman Tuhan adalah kita ini semua loh. Ketika kita umat percaya, di mana kita sudah punya Roh Kudus ya di dalam hidup kita, lalu kita beriman kepada Yesus Kristus, maka ketika kita ngumpul tempatnya mau dimanapun, kita menyembah Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, jangan sampai kita punya pikiran yang salah bahwa ruangan ini adalah rumah Tuhan. Kalau di rumah bukan rumah Tuhan, itu rumah saya. Saya yang beli kok pakai duit saya sendiri. Bukan itu. Ya. Jadi kita jangan sampai salah memberhalakan ruang kebaktian atau atmosfer ruang kebaktian atau gedung gereja sebagai tempat fix pelaksanaan ibadah.
Saudari bersyukur jemaat ini bisa beli tanah. Ya, di dalam beberapa tahun ke depan Anda akan punya gedung gereja sendiri. Tetapi kita seringkali tanpa sadar kita memberhalakan gedung gereja yang kita punya karena seluruh jemaat persembahan sama-sama supaya punya gedung gereja sendiri. Ada kebanggaan ya kalau gereja itu punya aset banyak, punya properti banyak. Padahal kita nggak bisa sebut itu secara teologi Kristen itu rumahnya Tuhan. Rumahnya Tuhan ini seluruh bumi, Bapak Ibu. Jadi mari kita perhatikan itu dengan seksama. Itulah kenapa saya tuh sengaja hari ini pakai jas kayak begini. Supaya Bapak Ibu diuji, Anda ngeliatin jas saya sama kuning saya seperti IKEA atau enggak? Jadi ini tes buat Bapak Ibu ya. Ini kok si Pak Budi kok benar-benar kayak IKEA berjalan gitu kan. Fokus kepada Allah Bapa kita di dalam penyembahan kita pada hari ini. Nah, kalau saudara hanya bisa ibadah dengan ekspresi B, jangan-jangan kita sudah memberhalakan style kontemporer. Kalau Anda hanya bisa ibadah dengan style yang A, ada paduan suara, pakai jubah dengan luar biasa, jangan-jangan kita sudah memberhalakan settingan yang seperti itu. Atau yang C, yang kelihatannya itu lebih kontemplatif dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, jangan sampai kita salah tujuan ibadah kita, yaitu kepada Allah Bapa dan bukan kepada settingan, ruang atmosfer, atau apalagi para pelayannya dan sebagainya. Anda perhatikan A sama B itu sebenarnya nggak ada bedanya ya. Artisnya aja yang beda, yang satu pakai jubah, yang satu kagak pakai jubah. Tapi sama-sama butuh artis yang ada di depan. Tetapi yang C, artisnya kagak ada di depan. Semuanya adalah artis untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu, ini satu hal yang saya kira kakak saya dan istri saya juga bergumul waktu studi di Amerika. Ya karena sebelum kami ke Amerika ya ibadah gereja kami di Singapura mirip kayak GKY ya, lebih cenderung tradisional. Jadi kami ada kekhawatiran apa bisa kebaktian ya di gereja-gereja lokal di Amerika. Karena bayangan kami adalah kontemporer. Nah bersyukur kami bisa beribadah dengan format apapun. Sebab hati yang terarah kepada Allah Bapa itu yang menolong kita untuk beribadah dengan tepat. Jadi ini tolok ukur pertama Bapak Ibu saudara yang terkasih, semoga kelihatan. Tolok ukur pertama dan terutama ibadah yang berpusat pada Allah, siapa yang Anda sembah. Waktu Anda datang ke kebaktian di gereja ini, pikiran Anda tuh apa sih? Apakah satu, gak ada pikiran apa-apa karena udah rutin. Ya gak mikir gitu loh ya. Atau kedua, nervousnya minta ampun karena mesti mimpin. Ya. Atau ketiga, Anda mengharapkan berkat terus. Atau keempat, hari ini Allah Bapa mau kasih saya apa? Pesannya apa? Pengajarannya apa dan sebagainya. Jadi kita perlu perhatikan waktu kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah untuk ke gereja, apa sih yang kita harapkan dari Allah? Kalau tujuan kita bukan Allah Bapa, jangan-jangan memang ya kita tidak menyembah berpusat kepada Allah. Nah tolong ukur kedua, kita perlu jeli, perhatikan Yohanes 4 tadi. Alasan saya memutar balik bacaan dengan harapan Bapak Ibu menangkap itu alur ceritanya itu mau tunjukin sebuah pesan yang dalam sekali. Ajaran ibadah menurut pikiran Yesus Tuhan kita itu sifatnya integratif. Apa maksudnya? Perhatikan beberapa paparan berikut ini karena ini satu nyambung dengan yang lain. Waktu Tuhan kita berikan ajaran kepada si perempuan Samaria, Tuhan Yesus itu sebenarnya merespons kata-kata si perempuan di ayat 19 sampai 20. Si perempuan itu punya pikiran menyembah Allah itu di gunung ini, yaitu gunung di Samaria. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan enggak begitu. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan koreksi dengan lembut mengenai konsep penyembahan si perempuan. Jadi Bapak Ibu banyak dari kita yang mungkin berpikir saya itu baru benar-benar beribadah kalau di hari Minggu di gedung gereja. Ya balik lagi kepada urusan gedung gereja sebagai rumah Tuhan. Bukan seperti itu. Jadi pada saat kita datang ke hadapan Tuhan, yang kita perlu nantikan adalah Tuhan mau koreksi saya apa ya hari ini? Kan gak mungkin hidup saya sudah sempurna sebagai orang Kristen.
Jadi Bapak Ibu saya terkasih, ibadah yang berpusat kepada Allah itu yang kedua, tolok ukurnya adalah sumber ajarannya dari siapa? Dan kita jelas sekali ya, sumber ajaran penyembahan yang paling eksplisit langsung dari mulut Tuhan Yesus. Ya, jadi dengan kata lain, buat aplikasi ke kita adalah koreksi pola pikir, perasaan, perilaku, dan seterusnya. Koreksi adalah bagian penting dari proses kita dimuridkan waktu kita datang kebaktian. Jadi pemuritan itu bukan cuma di kelompok kecil. Pemuritan itu bukan cuma pada saat kita Bible study, ikut pembinaan dan sebagainya. Tetapi tiap minggu Tuhan gunakan kebaktian untuk memuridkan kita. Cuma masalahnya adalah kita itu mau dikoreksi apa enggak. Dan saya kira ini satu hal yang sangat krusial sekali, basic sekali. Ya, di dalam kelas katekisasi pasti selalu diajarkan. Firman Tuhan 2 Timotius 3:16 berkata begini. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk apa? Mengajar. Nah, apa maksudnya bermanfaat untuk mengajar? Ada 3. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan kata lain, kalau kita udah datang kebaktian, kemudian kagak ada yang berubah. Jangan-jangan kita ibadah untuk diri sendiri, bukan kepada Allah Bapa. Karena pusat daripada ibadah yang berpusat kepada Allah adalah pasti Tuhan memberikan pesan yang mengoreksi pola pikir, perasaan, perilaku kita. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, ini ibadah Kristen yang benar ya. Jadi dalam pikiran Tuhan Yesus Kristus, ibadah Kristen yang benar itu seharusnya memuridkan kita semua sebagai umat Allah. Itulah tolok ukur yang kedua, yaitu sumber ajaran ibadah itu dari Yesus Kristus sendiri. Nah, jadi bagi gereja di zaman sekarang buat kita pertanyaannya adalah sejauh mana ya? Setiap minggu kita datang kebaktian, kita siap dikoreksi. Nah, ada seorang profesor matematika, John Lennox, ya kemungkinan besar Bapak Ibu semua saudari pernah dengar nama ini, sangat berpengaruh dalam pengajaran. Dia seorang mathematician di Oxford, tetapi juga banyak sekali menulis mengenai teologi Kristen. Bahkan menulis kayak semacam tafsiran ya, kitab Daniel dan sebagainya. Beliau diwawancara waktu usia 80 tahun dengan tema Finishing Well. Di dalam wawancara itu dia mengingatkan begini. Iya, saya semakin tua, saya itu makin merasa tahu semuanya. Apalagi saya profesor matematika. Oxford loh. Ya, ini nggak main-main. Jadi dia mengingatkan bahwa semakin seseorang itu makin senior, makin tua, mindset yang terbentuk adalah merasa tahu semuanya, akibatnya nggak bisa dan nggak mau dengerin orang lain. Coba Anda yang muda-muda, Anda berasa begitu gak sama papa mamamu? Coba kita hamba Tuhan yang senior, hamba Tuhan yang junior, apakah hamba Tuhan senior begitu atau enggak? Kalau kita mau jujur, jangan-jangan iya semua jawabannya kan? Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, dia mengingatkan seperti itu. Semakin tua, kita perlu terbuka menerima koreksi. Nah ini, saya menyadari diri saya ini makin tua ya. Dan saya takut loh. Udah gitu saya ngajarin mengenai kebaktian lagi. Saya takut, satu hari saya gak bisa dikoreksi. Karena saya sudah baca banyak buku, pengalaman banyak sekali mendesain liturgi. Saya pernah pelayanan penggembalaan, ngurusin kebaktian di gereja itu susahnya kayak apa. Apalagi ngurusin orang-orang di dalam gereja, lebih susah lagi. Ya. Yang paling susah diurusin itu adalah pemusik Bapak Ibu. Ya. Karena itu seniman semua. Dia kalau mau main musik tuh mau pokoknya ini ekspresi dirinya gitu loh. Susah dikasih tahu. Ya. Sampai ada satu pemusik yang jago sekali di gereja kami di Singapura. Sampai ada satu penginjil ya seperti Ibu Joyce, dia ngurusin urusan ibadah. Dia ngomongnya panggil nama, "Bud, tolong dong lu ngomong sama dia tuh." Susah, udah gak ada yang bisa ngomong sama dia. Saya yang dikajariin tameng ya untuk ngomong sama itu pemusik. Jadi saya gak ngerti musik. Jadi saya mesti berdoa putar otak gimana caranya supaya dia kagak tersinggung. Ya, ngomong paling susah tuh sama pemusik yang jago. Ya, jadi Bapak Ibu saya terkasih, sikap mau menerima koreksi ini adalah sikap murid Kristus yang sejati.
Sama halnya untuk konteks ibadah Kristen. Tolok ukur bahwa saudara-saudari beribadah lewat kebaktian yang berpusat kepada Allah. Tolok ukurnya adalah Anda itu jemaat yang mau dikoreksi atau enggak. Nah, kalau jemaat adalah komunitas Kristen yang makin tua, makin senior, tapi makin gampang tersinggung ketika diberi koreksi dalam urusan kebaktian, jangan-jangan selama ini memang ibadah untuk diri sendiri. Nah, sama halnya dengan generasi muda ya. Karena generasi muda zaman sekarang itu merasa lebih pintar daripada generasi senior. Ya. Padahal sebenarnya nggak begitu juga kan. Soalnya kita apa-apa nanya AI, apa-apa nanya AI. Udah gitu kita berasa lebih pinter gitu kan. Repot juga kan seperti itu. Coba ingat baik-baik. Kapan terakhir saudara-saudari dikoreksi terkait urusan kebaktian? Kami pernah pelayanan di sebuah gereja di Jakarta Pusat. Dan kami selalu tidak mau memberikan masukan ya kepada gereja kalau tidak ditanya. Nah, satu kali gereja tersebut bertanya kepada kami, Pak, ada masukan gak untuk kebaktian hari ini? Kemudian ngumpul lah kelompok kecil ya, paling 7 orang di situ di depan ruang kebaktian. Kemudian saya tanya, Bapak benar mau terima koreksi? Oh iya Pak, gak apa-apa Pak, silakan Pak. Kemudian saya ngomong, yang ini salah Pak, mestinya begini. Muka si Bapak langsung pucet. Saya langsung tahu, oh ini dia gak senang. Jadi kita bisa baca muka orang ya. Body language kita itu bisa dibaca orang lain juga. Muka yang pucet karena takut sama muka yang pucet karena tersinggung beda Bapak Ibu. Ya, tahu kan? Banyak yang mengangguk-angguk, pasti tahu tuh. Nah saya lihat, oh dia tersinggung. Udah saya diem. Iya Pak, itu aja dulu. Terima kasih, kita doa aja. Ya, udah. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, apa respons yang muncul di dalam hati Bapak Ibu waktu saya menyampaikan poin yang ini? Apakah yang muncul di dalam hati adalah, aduh rese banget, tegur lagi, capek deh. Atau, Tuhan tolong saya periksa, waktu saya datang kebaktian, waktu gereja ini melakukan kebaktian, apakah koreksi-koreksi dari Engkau saya terima dengan tulus? Dan saya terima dengan hati yang penuh iman dan saya mau mengubah. Nah Bapak Ibu saya kasih, kita lanjutkan. Yohanes 4 kemudian memperlihatkan ya bahwa ibadah Kristen yang memuridkan akhirnya memotivasi umat menyaksikan Kristus. Si perempuan Samaria di ayat 28 meninggalkan timbanya. Tadi dia pengen ngambil air. Tetapi setelah ngobrol bolak-balik sama Tuhan Yesus, akhirnya dia tinggalkan timbanya, dia lari pulang ke kampungnya. Apa yang dilakukan? Dia bagi cerita mengenai Yesus yang mungkin adalah Mesias. Dan itu disebutkan lagi di ayat 29. Cerita ini, si perempuan Samaria ini pergi ke sumur jam 12 siang. Ini aneh bin ajaib. Gak ada orang ngambil air jam 12 siang, ngapain? Dia malu, saudara yang terkasih. Dia terisolasi. Dan kita tahu kenapa dia malu. Karena laki-laki yang sekarang sama dia, yang ke-6 ini bukan suaminya. Jadi dia sudah punya 5 suami, gak berhasil semua. Sekarang yang ke-6. Tapi dia gak berani sebut itu suami. Jadi dia malu. Tetapi sekarang di ayat 28 dia berani cerita ke orang sekampungnya. Menyaksikan Kristus. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, inilah aspek penjangkauan yang sangat krusial sekali. Jadi sebenarnya gereja ada hanya untuk menghidupi 3 mandat dari Tuhan. Nomor 1, menyembah Allah Bapa di dalam Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kemudian yang kedua adalah discipleship. Terus yang ketiga, kalau memang kita ibadah berpusat kepada Allah, kita pasti dimuridkan. Pasti ada hasilnya, yaitu penjangkauan, witnessing. Itu gereja ada untuk 3 hal tersebut. Dan saya kira mandat gereja yang disebut sebagai trilogi tugas gereja ini bertalian erat sekali dengan siapa Allah yang kita sembah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi itu tolok ukur yang ketiga, yaitu ibadah yang berpusat kepada Allah. Tiba-tiba nggak bisa. Boleh dibantu? Nah, ini hasilnya, ya.
integratif tadi yang saya tunjukkan lewat 3 hal tersebut, worship, discipleship, sama witness. Tetapi yang di poin yang utama di dalam tolok ukur yang ketiga ini adalah hasil soentrasi, yaitu kesaksian. Ibadah Kristen yang sungguh berpusat pada Allah menghasilkan komunitas Kristen yang menyaksikan Injil dengan natural, bukan dipaksa-paksa. Ya, waktu kita kerja, kita anggap tempat kerjaan itu adalah ladang penginjilan. Jangan begitu. Ya, saya nggak setuju dengan konsep seperti itu. Soalnya kalau kita anggap tempat kerja kita itu adalah ladang penginjilan, maka kita anggap tiap orang itu adalah objek untuk diinjili. Ya, kalau kerjanya bagus. Kalau kita yang Kristen anggap tempat kerjaan itu sebagai ladang penginjilan, lalu etika kerja kita, etos kerja kita, prestasi juga mediocre gitu ya. Kemudian datang ini susahnya zaman sekarang nih. Barusan saya pengen ngomong datang kantor itu mesti tepat waktu. Cuma masalahnya sekarang datang kantor itu udah gak ada waktunya. Karena kerjanya WFH, ya. Apalagi buat teman-teman generasi muda yang zaman sekarang gitu kan. Baru 3 bulan kerja, gue mau healing dulu ke Bali gitu kan. Atau kemana lah gitu kan. Jadi kerja teman-teman yang generasi muda zaman sekarang tuh enak banget gitu loh. Baru kerja berapa lama, capek sedikit, healing, ya, dan sebagainya gitu loh. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini tolok ukur yang saya kira penting sekali. Kesaksian Injil sebenarnya mencakup 2 hal aja. Dan ini ditegaskan di dalam Kongres Penginjilan Sedunia yang sudah mulai tahun 74 dan tahun lalu di Seoul, Korea Selatan ditegaskan lagi. Yang namanya penginjilan ataupun memuridkan segala bangsa menjadi murid Kristus hanya 2. Display and declare Christ, bukan yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu, ketiga tolok ukur ini yang tadi ya kita bicarakan ya, semuanya disimpulkan dari ayat 21 sampai 24. Tetapi cerita perempuan Samaria bercakap-cakap dengan Yesus bukan cuma di ayat 21 sampai 24. Itu semua dimulai di ayat 4 sampai 8. Jadi saya akan lanjutkan. Karena tolok ukur ibadah yang berpusat kepada Allah tidak berhenti di 3, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di ayat 4 sampai 8, di sini dikatakan bahwa Yesus itu di ayat 4, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Tetapi ada budaya pada waktu itu orang Yahudi tidak gaul sama orang Samaria, apalagi lewatin daerah Samaria. Tetapi di sini Yesus sengaja lewatin daerah Samaria, dan Yesus yang berinisiatif di ayat 7, Yesus berkata begini kepada si perempuan. Ayat 7 dikatakan, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi Yesus yang membuka percakapan supaya terjadi relasi yang berlanjut. Jadi Bapak Ibu, tolok ukur keempat yang tidak bisa diabaikan adalah terkait dengan siapa yang memulai ibadah. Ibadah berpusat pada Allah Tritunggal harus dimulai oleh Allah melalui wujud perkataan Allah yang ada di dalam Alkitab. Ini satu kebenaran yang simpel banget ya. Simpel banget. Tetapi banyak pemimpin gereja itu kayak bingung menerapkannya. Itu yang bikin saya tambah bingung. Ya. Kebenaran yang begitu simpel tidak bisa diterapkan. Perhatikan jelas banget, hanya karena Yesus minta minum, maka si perempuan punya kesempatan untuk berelasi dan bercakap-cakap. Ingat, si perempuan ini datang ke sumur jam 12 siang, berarti dia perempuan yang diisolasi, perempuan yang dianggap pelacur, karena laki-laki yang sekarang ini kumpul kebo, bukan suaminya. Jadi ini perempuan yang dianggap perempuan yang buangan. Perempuan yang gak layak untuk jadi teman buat siapapun di kampungnya. Jadi Yesus buka percakapan, ya, minta minum supaya ada percakapan lanjutan. Dengan kata lain, jangan-jangan hanya Yesus yang mau bercakap-cakap dengan si perempuan. Nah, interestingly, kalau kita lanjutkan baca ayat-ayat itu, respon si perempuan setelah Yesus bilang, berilah aku minum, itu responsnya dua respons yang negatif. Sinis dan skeptis. Ya, kita nggak bisa membahas secara detail di dalam hal ini, tetapi Bapak Ibu nanti bisa baca baik-baik respons si perempuan. Sinis, skeptis, tetapi bersyukur Yesus terus ajak ngomong sampai pada pengakuan iman.
Jadi ada perubahan sikap dari seperempuan. Intinya Bapak Ibu tolong ditangkap, tolok ukur yang keempat, kebaktian Kristen harus dimulai dengan Tuhan. Kebaktian Kristen harus dimulai dengan Allah, sumber utama, lewat perkataan ini. Ini kedengarannya simple, tetapi seringkali yang saya perhatikan itu tidak terjadi dalam kebaktian gereja-gereja. Nah, pertanyaan simple ya, bersyukur Bapak Ibu di sini memulai kebaktian dengan perkataan Tuhan. Tetapi mari kita sama-sama perhatikan, jangan sampai kita cuma sebatas mari kita memulai kebaktian hari ini dengan ayat panggilan ibadah. Bukan sekedar itu. Mari kita memulai kebaktian hari ini karena Tuhan panggil kita ngumpul hari ini. Dan inilah perkataannya. Kalimatnya perlu jadi seperti itu. Nah, yang saya perlu tanya adalah begini. Apakah kebaktian mementingkan perkataan Tuhan di awal kebaktian tiap minggu? Saya banyak sekali ketemu generasi muda yang pulang ke Indonesia setelah sekolah di Australia. Di Australia perginya ke Hillsong. Kemudian di Amerika, ya kebaktiannya mungkin di gereja-gereja kontemporer. Bukankah banyak anak-anak muda yang kepengen banget kebaktian gereja kita jadi seperti JPCC, jadi seperti Mawar Sharon, jadi seperti NDC, jadi seperti GBI Gilgal, jadi seperti apa lagi coba? Banyak sekali. Tapi perhatikan, waktu Anda tidak sedang di Jabodetabek lalu kebaktian di luar gereja-gereja yang lain, perhatikan ibadah itu dimulai oleh Tuhan lewat perkataannya atau dimulai oleh para WL-WL yang cantik dan ganteng di depan langsung ngajak kita nyanyi. Nah Bapak Ibu saya terkasih, saya gak bosan-bosan menekankan hal ini karena saya menegaskan kepada gereja-gereja, paling tidak gereja seperti GKY, karena kita selalu fokus sama khotbah. Saya selalu bertanya begini, kalau kebaktian itu tidak dimulai oleh Allah melalui perkataannya, apakah kita sedang penjarain Tuhan? Tuhan hanya boleh ngomong waktu khotbah 30-40 menit. Sisanya terserah gue mau ngapain. Gue mau nyanyi kayak, mau jungkir balik kayak, terserah. Pokoknya Tuhan ngomongnya di situ aja. Yang lain gak boleh ngomong. Apakah kita memenjarakan Tuhan di dalam elemen khotbah? Nah Bapak Ibu saya terkasih, saya tahu beberapa GKY, ya saya bersyukur bukan di sini ya. Semoga nanti kalau pindah gedung baru tidak jadi seperti yang saya ceritain sekarang nih. Apakah ya, beberapa GKY itu berlomba-lomba buka kebaktian kontemporer? Pasti Anda tahulah GKY yang mana saja. Kemudian dikasih branding baru. Nah saya dengar bahwa sinode GKY sudah minta, ya saya nggak tahu apakah melarang ya, tapi minta GKY yang punya kebaktian yang kontemporer jangan pakai branding baru. Ya secara konsep bagus itu, karena kita bukan cowok gereja, kita bukan jualan gereja, kita bukan jualan kebaktian gereja. Nah kebanyakan kita, kalau kita ngikutin gereja-gereja harismatik, menjiplak cara gereja harismatik, ini saya bukan mengatakan bahwa gereja harismatik itu sesat dan sebagainya, bukan begitu ya. Tetapi yang saya mau ajak Bapak Ibu perhatikan adalah ibadah itu dimulai oleh siapa? Kalau bukan oleh perkataan Tuhan yang kita yakini memang ada di dalam Alkitab, maka ibadah itu nggak bisa disebut berpusat kepada Tuhan. Nah kadang-kadang saya pengen ngobrol dengan para pimpinan GKY yang membuka kebaktian baru ya. Dan ada satu mahasiswa kami yang sudah jadi alumni dan kemudian diterima di GKY yang cukup besar. Kemudian pimpinan gereja, segelintir pemimpin gereja yang pengen buka kebaktian baru gaya kontemporer. Tetapi ternyata sisa-sisa majelis yang lain tuh nggak semuanya mau gaya kontemporer. Jadi segelintir orang yang punya kuasa, punya uang, mau buka kebaktian kontemporer yang baru. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, semoga dan saya percaya GKY tidak kekurangan teolog di STT Amanat Agung. Semoga hal ini betul-betul diperhatikan. Memulai kebaktian dengan inisiatif Allah lewat perkataannya, atau kita buka kebaktian yang baru
demi marketing gereja. Mari kita perhatikan, sebab ini prinsip yang basic sekali. Karena kalau tidak ada inisiatif Allah, ibadah itu bukan ibadah Kristen. Kalau tidak ada inisiatif Allah, ibadah itu bukan ibadah Kristen. Lalu saat kita teliti respons Yesus lebih jauh di dalam kisah ini, kita dapat tolok ukur yang kelima. Yesus sejak awal percakapan terus konsisten mengatakan bahwa aku bisa memberikan air hidup yang memuaskan kamu. Ya, Anda perlu baca ayat 10, kemudian ayat 13 dan 14. Yesus konsisten beritahu si perempuan bahwa air yang kamu timba itu gak akan memuaskan kamu. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus lagi pengen mengajak si perempuan untuk merefleksikan hidup pernikahannya. Karena di ayat 16 Yesus ubah topik percakapan. Pergi, panggil suamimu, bawa ke sini. Kemudian si perempuan jawab, aku gak punya suami. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kenapa si perempuan 5 suami itu gak ada yang works well. Terus sampai yang ke-6 dia udah bohot, udah gak usah kawin dah, kumpul aja lah. Karena nampaknya setelah dia coba sampai 5 kali, benar-benar pernikahan itu hopeless. Nah, saya khawatir ada di antara kita tuh yang merasa pernikahannya tuh hopeless. Ya. Karena kadang-kadang ya tentu ya saya lebih sering dengar dari ibu-ibu ya, komisi wanita ya. Kadang kalau curhat ke pendeta gitu kan, kalau curhat sama pendeta saya selalu ajak istri saya bertiga gitu kan. Curhat, iyalah Pak, suami saya emang gak bisa diapa-apain lah. Ya emang dalam hati saya emang mau diapain. Siapa suruh lu kawinin dulu gitu kan. Nah tapi intinya soal interaksi, si perempuan ini tuh gak merasa dapat kepuasan dari kehidupan pernikahannya. Ya seorang perempuan ya atau secara umum gitu ya, orang menikah itu dengan harapan bahagia hidup pernikahannya. Hidupnya komplit ya, ada soulmate-nya gitu loh. Nah Bapak Ibu saya interaksi, ini yang saya khawatir jangan-jangan ada yang salah ekspektasi. Ya. Saya balikin lagi ke urusan kebaktian ya. Kalau kita datang kebaktian, kemudian kita kayak gak merasakan apa-apa, jangan-jangan kita mencari kepuasan hidup di dalam pikiran yang salah. Jadi ini kita perlu perhatikan nih. Nah apalagi urusan pernikahan. Sebagian mungkin ada yang berkata kalau saya menikah hidup saya lebih komplit dan puas. 1, gak usah bayar uang rumah 2 kali. Ya kan rumahnya cuma 1 kan, bayar IPL-nya cuma 1. Kalau sekarang bayar IPL-nya kan 2 kali, gitu kan? Apakah kita kawin untuk gabungin finansial kita? Ada orang yang menikah mengatakan kalau punya anak baru komplit. Kalau nggak punya anak tuh nggak sempurna pernikahan kamu. Terus kalau penghasilan dan profit bertambah melimpah baru saya mengalami kepuasan hidup. Nah saya mau katakan dari kesaksian almarhum pendeta Sy Rogers, dia menegaskan ini loh, dan semoga generasi muda boleh tangkap ini baik-baik. Pasangan hidup kita, pernikahan tidak akan bikin kita komplit. Yang bikin hidup kita komplit hanya Tuhan. Saya berani mengatakan ini karena istri saya ngomong begini terus ke saya. Kalau dia lagi sebel sama saya, ya udah ini khotbah ibadah bukan khotbah pernikahan ya, saya nggak usah ngomong. Nah si Sy Rogers ini mantan homoseksual, udah pernah jadi perempuan. Ada kehausan akan kasih sayang karena orang tuanya pernikahannya rusak, bercerai, mamanya alkoholik, kemudian mati karena kecelakaan, bapaknya tinggalin dia. Sehingga dia dibully secara seksual sejak anak-anak. Jadi dia mencari gitu loh. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh tangkep dia sehingga dia bisa ambil kesimpulan seperti itu. Ya. Dia menikah waktu usia 50. Jadi telatnya luar biasa. Ya. Tetapi Tuhan kasih pasangan. Dia sampai mengatakan tidak ada pernikahan yang sempurna. Yang ada adalah Tuhan yang sempurna bekerja dengan kasih yang sempurna dalam pernikahan dua manusia yang sangat tidak sempurna. Jadi kalau kita jalanin pernikahan, kita expect suami kita berubah, kita expect istri kita berubah,
ya Anda salah kaprah. Kalau mau dia berubah sebelum dia belum kawin. Kalau udah kawin nggak bisa berubah. Ya. Karena ada ilustrasi begini nih. Kita laki-laki tuh ya, kalau lagi pengen kejar cari istri gitu ya, kita lari kayak kejar bus. Begitu kita tangkap itu bus, kita duduk, udah gitu kita diem di dalam bus. Kita nggak aktif jadi suami. Kita nggak mimpin, karena udah dapet kok. Ya. Jadi ini satu hal yang kita perlu perhatikan sekali, saudara yang terkasih. Intinya yang patut jadi sorotan dalam kebaktian gerejawi adalah, yang berikutnya adalah solus Kristus. Karena percakapan si perempuan dengan Yesus pada akhirnya memimpin kepada sebuah penyingkapan kebenaran Yesus adalah Mesias, juru selamat dunia. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita balik lagi kepada gambar-gambar ini, semoga Anda bisa ngobrolin hal ini dengan istri, dengan anak, dengan teman-teman gereja. Kita perlu tanya lebih jauh. Yang mana foto yang kebaktiannya itu God-centered. Kita perlu bertanya lebih jauh, Yesus hadir gak di dalam kebaktian ini? Gimana cara tahu Yesus hadir apa enggak? Satu, gerejanya orang-orangnya ramah gak? Perhatikan, Yesus yang buka percakapan dengan perempuan Samaria yang dia udah dipinggirin sama masyarakatnya. Nah waktu kita datang kebaktian, kita ngelihat ada orang, ada teman gereja, dia tiap minggu udah datang ke sini, tetapi nggak pernah ada yang sapa dia. Apakah kita masih menekankan, itu gua nggak kenal, nggak usah, biarin aja sendiri. Entah juga ada pendeta yang sapa kok. Itu tugasnya hamba Tuhan. Apakah kita gereja yang seperti itu? Bapak Ibu saudara terkasih, kalau Anda betul-betul mau punya gedung gereja yang baik gitu ya, dan Tuhan memberkati gereja Anda, jadilah jemaat yang hospitable. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, di mana Yesus? Lagu yang dinyanyiin pusatnya kepada Yesus apa enggak? Kalau identitas Yesus ditutup-tutupi dengan berbagai cara ya, nyanyiannya enggak ada nama Yesus, ya. Allah yang kita kenal sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus tidak muncul di dalam nyanyian, ya jangan-jangan ya prinsip yang berikut ini, solus Kristus, tidak terjadi. Pengakuan dosa kita ada, puji Tuhan. Tapi apakah kita jujur? Atau waktu kita mau doa pengakuan dosa, Anda lebih banyak yang tidur nungguin si hamba Tuhan yang berdoa pengakuan dosa? Atau kita jujur di hadapan Tuhan? Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, tidak ada doa syafaat mungkin. Ya. Jadi banyak hal yang kita bisa renungkan. Kalau Yesus adalah Mesias, juru selamat yang menebus dosa, kita yang percaya Yesus dilahirbarukan oleh Roh Kudus, tidak berarti kita tidak akan pernah jatuh dalam dosa lagi, bukan? Jadi waktu kita kebaktian diajak jujur, ngaku, itu adalah bagian daripada proses pengudusan kita. Nah, tolok ukur ke-6 langsung terkait dengan urusan pengakuan dosa. Nanti Anda bisa baca di ayat 16-17 yang tadi saya sudah singgung. Yesus suruh si perempuan panggil suaminya, si perempuan jawab dengan kata-kata yang pendek minta ampun. Aku tidak mempunyai suami, cuma 4 kata. Aku tidak mempunyai suami. Secara sederhana Bapak Ibu bisa compare jawaban si perempuan di ayat 17 dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebelumnya nih perempuan memang selayaknya perempuan, banyak ngomong. Ya. Dia ngomong terus. Tapi begitu ditanya mengenai urusan pernikahannya, dia ngomong pendek, aku gak punya suami. Kenapa jawabannya pendek? Dia malu, dia merasa bersalah. Dia tidak nyaman membicarakan urusan yang begitu personal, yaitu pernikahannya. Tetapi Bapak Ibu saudara terkasih, yang luar biasa adalah si perempuan jawab dengan jujur. Aku gak punya suami. Udah gitu Tuhan Yesus tidak korek-korek. Kenapa kamu pernikahan pertama tidak berhasil? Terus jadi pernikahan yang kedua. Gimana sih kamu jadi istri gak bener kali ya, sampai pernikahan ketiga juga gak berhasil lagi. Apakah kamu adalah perempuan yang bawa sial, kawin udah gitu suaminya mati semua. Udah gitu bohwat, udah jangan deh, kesian. Entah kalau saya kawin lagi sama suami yang ke-6, entah dia mati lagi. Ya, kita bisa dengan liar berimajinasi apa yang terjadi sama si perempuan sampai punya 5 suami tetapi gak ada yang berhasil, yang ke-6 bukan suami. Tapi yang jelas Bapak Ibu, tolong tangkap baik-baik ini.
Tolok ukur yang keenam, ibadah yang berpusat kepada Allah, mendorong kejujuran. Yesus Tuhan kita memuji si perempuan yang jujur. Anda bisa baca itu di ayat yang luar biasa sekali. Pasal 4 ayat 17b. Kata Yesus kepada si perempuan, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar. Dengan kata lain, Tuhan Yesus memuji kejujuran si perempuan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, ini satu bagian yang luar biasa sekali di tolok ukur ke-6 tersebut ya. Intinya ya apa yang Yesus lakukan ini adalah prinsip penting di dalam ibadah yang berpusat kepada Allah. Yaitu memberi ruang kejujuran dengan menyentuh isu kehidupan sehari-hari. Nah kalau kebaktian gereja tidak ada ruang tersebut, maka kita susah untuk jujur. Nanti begitu kita sudah pulang, kita itu udah tidak terbiasa untuk jujur. Ya apalagi buat kita yang pekerjaannya itu memang ada di abu-abu terus. Ya, kita belajar untuk tulus seperti merpati, cerdik seperti ular itu kita lebih banyak cerdik seperti ular, tidak tulus seperti merpati. Karena kita bingung maksudnya apa, aplikasinya apa, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi intinya Bapak Ibu, nyanyian yang kita nyanyi itu memicu kita untuk makin jujur gak sama Tuhan. Ya, saya kadang-kadang pengen tanyain ke jemaat satu demi satu gitu loh. Waktu kita nyanyi itu sebenarnya Anda tuh ngerti gak sih kenapa kita ada nyanyi di dalam gereja? Ya, kalau kita compare menit-menit yang kita lakukan, mungkin menit-menit kita nyanyi sama menit-menit kita khotbah itu mirip tuh. Ya, nyanyi-nyanyi 25 menit sampai 30 menit, khotbah 30-40 menit. Jadi porsi waktunya paling banyak di kebaktian adalah nyanyi dan khotbah. Nah kita ngerti gak apa yang kita nyanyikan? Kita ngerti gak kenapa kita menyanyi? Apakah kita menyanyi kemudian membuat kita semakin jujur di hadapan Tuhan atau enggak? Dan jujur di hadapan Tuhan itu cerminannya adalah jujur sama keluarga, jujur sama suami, jujur sama istri, jujur sama anak. Karena jujur sama Tuhan itu cuma saya dan Tuhan yang tahu. Cerminan kita benar-benar jujur waktu kita berrelasi dengan sesama. Jadi biarlah tolok ukur yang ke-6 ini boleh betul-betul menjadi sebuah catatan buat kita semua dan kita boleh benar-benar merenungkan hal ini. Yang terakhir yang ke-7 Bapak Ibu saudara kasih, apakah ibadah yang kita jalani itu mendorong kita sampai kepada pengakuan iman yang makin kokoh? Nah, pengakuan iman di sini bukan pengakuan iman rasuli ya Bapak Ibu ya. Karena maaf banget nih, pengakuan iman rasuli di semua gereja Jabodetabek udah bukan lagi diakui tetapi dibaca. Pengakuan iman itu ada di dalam kebaktian, di dalam iman Kristen. Backgroundnya sederhana. Pada saat abad awal mula-mula, orang-orang Kristen itu kan banyak yang mati martir. Waktu saat mereka menghadapi ancaman, disuruh menyangkal Yesus, yang keluar dari mulut mereka adalah pengakuan iman. Nah, pengakuan iman yang ringkasannya seperti pengakuan iman rasuli. Yaitu muncul sekitar akhir abad 3, abad 4 dan seterusnya. Jadi pengakuan iman itu konteksnya muncul waktu kita ada di dalam ancaman untuk menyangkali iman kita. Jadi seperti contoh yang kita dengar di dalam sosmed ya. Banyak orang Kristen di Nigeria dibunuhin. Nah di dalam konteks seperti itu, kamu mau nyangkal apa enggak? Enggak, saya enggak mau menyangkal karena aku percaya kepada Allah, Bapa, kuasa dan seterusnya. Itu pengakuan imannya muncul di situ. Jadi yang namanya pengakuan iman bukan dibaca. Nah kita udah sangat kebiasaan sekali membaca pengakuan iman. Kenapa? Karena kita nggak mau orang-orang yang baru datang tersinggung, nggak bisa ikutan. Nah bagi saya pengakuan iman itu adalah khusus buat kita yang memang sudah di dalam Kristus. Jangan-jangan kita sudah tergantung banget sama slide di depan ya. Kita nggak ada slide, kita nggak bisa nyanyi. Saya pernah kebaktian di dalam sebuah gereja di Kelapa Gading, tiba-tiba listriknya mati semua. Saya bingung, majelisnya lebih bingung. Ya. Kemudian jam kebaktian udah datang, kemudian saya tanya, ini kita jadi mulai kebaktian apa enggak? Sebentar Pak, kita nyalain generator dulu.
Panggil koster gereja, nggak ada bensin generatornya. Lo jadi kebaktian apa enggak nih? Terus saya bilang, ini kan jemaatnya nggak terlalu banyak ya, di bawah 100 orang. Udah nggak apa-apa. Bapak ibu jemaat kelilingin saya berdiri di tengah sehingga suara saya tetap nyampe. Majelisnya kagak ada yang berani. Kenapa? Karena bukan cuma slide yang mati, alat listriknya mati semua. Anda bayangin, kita nggak ada listrik, kita nggak bisa kebaktian, kan aneh sekali bukan? Jadi Bapak Ibu, jangan-jangan kita udah terlalu bergantung banget sama teknologi di sekitar kita yang menggunakan di dalam kebaktian kita. Sehingga pengakuan iman rasuli pun kebanyakan kita membaca, kita bukan menghayati, kita bukan mengakui. Semoga ini yang boleh betul-betul jadi peringatan buat kita. Karena pengakuan iman tidak berhenti di dalam kebaktian melalui pengakuan iman rasuli. Selain itu pengakuan iman, rumusannya itu bukan cuma pengakuan iman rasuli. Ada pengakuan iman Naisea, ada pengakuan iman Athanasius, ada pengakuan iman yang lainnya. Ada 7 ecumenical creeds, pengakuan iman. Jadi ya saya berharap Bapak Ibu para pimpinan gereja nanti begitu Tuhan berkati ya, tanah udah beres, kemudian bangun GKY Karawaci yang baru, yang besar gitu ya. Jangan berantem gara-gara urusan pengakuan iman rasuli, perlu ada apa enggak. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, tolong perhatikan, pengakuan iman yang dimaksud di sini adalah waktu kita sudah keluar dari kebaktian, apakah iman kita hidup di luar sana? Waktu kita kerja, waktu kita jalanin pernikahan kita, waktu kita bangun keluarga, besarkan anak, pengakuan iman itu hidup gak? Jadi Bapak Ibu, biarlah 7 tolok ukur ini, saya nggak bisa korting ya, karena kalau saya mau korting memang khotbah saya akan lebih pendek ya. Tetapi karena firman Tuhan itu sebenarnya 42 ayat. Yohanes 4 itu ada 42 ayat. Saya susah sekali mengatur supaya lebih pendek ya. Tapi ya Pak Petrus, Pak Roni udah tahu kalau ngundang pengkhotbah dari Reform pasti panjang khotbahnya ya. Jadi Bapak Ibu tangkep baik-baik 7 tolok ukur ini sehingga kemanapun Anda pergi, kemudian Anda ke gereja yang lain dan sebagainya, coba benar-benar periksa. Dengan pengertian, bukan dengan spirit ingin mengkritik, ingin menghakimi dan sebagainya. Tetapi dengan spirit saya rindu menyembah Allah bersama dengan teman-teman saudari Sima yang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Silakan Bapak Ibu merespons firman yang sudah kita dengarkan bersama. Kalau ada hal yang Anda mau ubah, nyatakan keinginan mengubah itu kepada Allah yang mendengar. Dan mohon kepada Roh Kudus untuk mengajarkan bagaimana menyerupai Kristus di dalam kehidupan yang menyembah, baik di dalam kebaktian maupun kehidupan. Silakan berdoa secara pribadi. Tidak henti-hentinya kami menyatakan syukur, rasa takjub, kagum, hormat kepadamu ya Allah. Karena Engkau adalah Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dan Engkau tidak pernah berhenti memberikan pesan untuk kami bisa hidup seturut dengan integritas iman yang di dalam Kristus. Oleh karena itu mampukan kami untuk tidak sekedar mendengar untuk melupakan, tetapi mendengar dan kemudian Roh-Mu yang kudus yang ketika menarik kami untuk terus mendekat kepadamu hari lepas hari, kami tidak abaikan suara-suara di dalam diri kami yang berasal daripada Engkau. Tentu mampukan kami untuk membedakan suara-Mu dengan suara-suara dari diri kami, suara-suara dari sekitar kami, sehingga kami boleh punya kemampuan untuk mengikuti suara-suara-Mu yang betul-betul membantu kami untuk hidup seturut dengan iman yang Kau sudah berikan kepada kami. Tuhan jaga jemaat di sini menjadi jemaat yang banyak bergerak mungkin di dalam bidang pendidikan. Mampukan jemaat di tempat ini untuk sungguh menghidupi ajaran yang Kau berikan kepada kami. Dengar seru doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kita dengar dan
Sebelum kita memberikan persembahan, paduan suara Sanctus akan mempersembahkan pujian. Pujian yang berjudul Gereja Bagai Bahtera. Gereja seperti bahtera yang mengarungi gelombang samudera yang kadang mengamuk. Sebagai gerejanya, marilah kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala nahkoda bahtera yang selalu menolong sehingga kita tidak binasa. Gerejamu
kasih untuk persembahan pujian yang sudah disampaikan oleh Paduan Suara Sanctus. Dan saat ini kita bersama-sama akan menyiapkan persembahan. Kita akan menyanyikan pujian yang terutama, biarlah pujiannya juga sebagai respon kita atas firman Tuhan yang kita dengar. Dan sekaligus menjadi dasar syukur kita, penyerahan kita terhadap pimpinan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, ya terutama di dalam hidup ini memuliakan nama, katakan kembali yang terutama, ya terutama di dalam di dalam hidup ini, ya terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Saya mengundang kita semua bangkit sendiri. Ya terutama di dalam hidup ini memuliakan. Saya mau cintai. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. Katakan kembali haleluya, saya mau haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan kembali, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, seperti lagu yang kami nyanyikan ini, biarlah ini bukan hanya berhenti sampai di lidah bibir kami, tapi menjadi sebuah isi hati kami, bahkan yang selalu ada dalam kehidupan keseharian kami. Dan Engkau Allah yang sungguh mengetahui segala sesuatu tentang kami tanpa tersembunyi. Yesus, kami bersyukur juga untuk semua kasih-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Maka dalam kehidupan kami hari lepas hari, Engkau senantiasa memberkati kami, mencukupkan kami, dan memberikan segala sesuatu yang kami perlu untuk kami melanjutkan hidup yang Engkau anugerahkan ini. Dan pada pagi hari ini, kami menyatakan syukur kami melalui persembahan-persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah Engkau juga yang akan membawa persembahan ini kembali dipakai untuk pekerjaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, kami menaikkan doa kami menyatakan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Waktu saya serahkan untuk berita penggembalaan. Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama diundang oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Budianto Lim yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini di
kebaktian yang pertama, nanti kebaktian kedua dan kebaktian yang ketiga. Tuhan memberkati. Terima kasih dalam Tuhan. Adakah di antara kita yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Karawaci? Mungkin dari sebelah kanan saya ada yang baru pertama kali datang. Tidak ada ya. Dari sebelah kiri saya. Baiklah, kalau tidak ada kita bersyukur kita bisa bersama-sama terus setia beribadah di hadapan Tuhan. Kita akan saksikan berita pengembalaan. Kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 7 malam mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan berdoa bersama. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berikut adalah tema ibadah di bulan Oktober. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Satria Putra Info Kavi Kelaun Benua dan Saudari Brigita Intan Buana Fadu akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Oktober 2025. Bila terdapat sanggahan, silakan mengajukan kepada Majelis GKI Karawaci secara tertulis. Komisi Kalet akan mengadakan home group pada hari Sabtu 25 Oktober 2025 jam 10 pagi. Mengundang seluruh jemaat yang berusia 55 tahun ke atas untuk bergabung bersama. Minggu 23 November 2025 dalam Kebaktian Umum 1 GKI Karawaci akan dilaksanakan baptisan anak bagi jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya bisa melalui form baptisan anak ke tata usaha gereja. Berita duka. Kiranya keluarga duka diberikan kekuatan oleh Tuhan. Berikut laporan keuangan Land of Faith GKI Karawaci. Berkaitan dengan dua berita duka, maka berkaitan dengan ibadah penghiburan untuk almarhum Bapak Bong Kim San, hari ini akan diadakan ibadah penghiburan jam 7 malam, disemayamkan di Hotel Binong, seperti itu di belakang sekolah Atisa. Jadi di sana almarhum disemayamkan dan GKI Karawaci untuk melayani di sana nanti malam. Kemudian penghiburan untuk almarhumah Etin juga hari ini akan diadakan, disemayamkan di San Diego Suite di Rumah Sakit Siloam jam 7 malam. Juga mengundang setiap kita untuk bersama-sama hadir. Saya mengundang kita berdiri, saya mengundang untuk rekan-rekan singan untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian Yesus padamu. Penolong dalam hidupku, percaya
sesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kau Tuhanku, Ku memuji namamu sepanjang ulun hidupku. pujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk dua keluarga duka, di mana keluarga mereka dipanggil pulang oleh Tuhan. Keluarga almarhum Bapak Bong Kim San, keluarga almarhumah Etin. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah rasa duka yang mereka alami. Tetapi biarlah Allah yang senantiasa hadir, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Dan biarlah setiap kami sebagai keluarga besar dari GKI Karawaci juga sama-sama mendukung mereka, mendoakan mereka, dan memberikan saling menguatkan untuk mereka. Tuhan berkati untuk berbagai rangkaian ibadah penghiburan, dan esok almarhumah Etin akan dikremasikan. Tuhan, Kau berkati. Engkau berkati untuk papa mamanya yang ditinggalkan oleh sang anak. Tuhan memberikan kekuatan. Kami doakan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit. Tuhan, kami berdoa kiranya juga Tuhan yang menolong, memberkati mereka, sehingga mereka pun diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami juga doakan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dengan pasangan hidup, dengan keturunan, dengan pekerjaan, dengan pergumulan iman mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya juga Tuhan yang tolong, sehingga mereka ketika mengalami pergumulan, mereka tahu kepada siapa mereka datang, yaitu kepada Tuhan yang mampu memberikan mereka kekuatan, penyegaran, dan pertolongan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri menolong kami, sehingga kami terus menyatakan iman kami kepada Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Lanjutkanlah perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini bersama dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertai kita senantiasa mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.